Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, di tengah mendung namun tidak menyurutkan semangat kita dalam thalabul ilmi, alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan sehingga bisa kembali mempelajari sebuah ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari, ilmu yang menunjukkan kecintaan kita kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan ketika mempelajari mustalah hadis kita akan semakin semangat di dalam mengamalkan sunnah, berpegang teguh di atas sunnah, dan demikianlah madhab ahlu sunnah wal jamaah adalah madhabnya muhaddisin. Ketika kita belajar mustalah hadis, harapannya kita pun tahu alasan kenapa hadis ini sahih dan kenapa hadis ini hasan, atau mungkin kenapa hadis ini dhaif dan palsu. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang hadis maqlub. Tentang hadis maqlub. Al-maqlub kemarin telah kita jelaskan ada dua macam. Macam yang pertama adalah ibdalu lafdin bi akhara fi sanadi aw fil matni. Ibdalu lafdin bi lafdin akhar wa qad yakunu dhalika fi sanadil hadis aw fil matni. Ini macam yang pertama sesuai bait mandumah yang kita hafalkan, ibdalu rawin ma bi rawin kismu. Ini macam yang pertama. Sedangkan macam yang kedua adalah wa qalbu isnadin limatnin kismu. Ini kismu sani. Macam yang kedua adalah ibdalu isnadi matnin bi isnadi matnin akhar. Mengganti matan suatu sanad atau mengganti sanad suatu matan dengan sanad matan yang lain. Apa ikhwah? Mengganti sanad suatu matan dengan sanad matan yang lain. Ungkapan ini bisa dipahami ya. Ibdalu sanadi matnin bi isnadi matnin akhar. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bait mandumah yang ke-23. Bait mandumah yang ke-23, fanarju al-qari ayaqra mas ketut narju minkum an taqra al-hadis al-fard. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fardu ma qad yabda'u bi thiqati aw jam'in aw qasrin ala riwayati. Al fardu ma'khudun min
tafarrudi wa huwa ismani. Al-awwalu fardun mutlaqun wa huwa ma tafarrada bihi thiqatun bi an lam yarwihi ahadun min thiqati illa huwa. Misaluhu hadithu Umar bin al-Khattab annahu sa'ala Aba Waqidin al-Laythi ma kana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitri. Faqala kana yaqra'u fihima bi qaf wal Qur'anil Majid wa iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Qala Hafidz al-Iraqi wa qad warada hadza min riwayatin Damrat bin Sa'id al-Mazini an Abdullah bin Abi Waqid al-Laythi an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha hadithu lam yarwihi min thiqati illa lamrata wa qad ruya min wujuhin ukhra dha'ifatun. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Bait mandumah yang ke-23 ayuhal ikhwah wal akhwat. Wal fardu ma qayyadtahu bi siqatin. Wal fardu ma qayyadtahu bi siqati. Yang akan kita bahas adalah wal fardu. Ada hadis yang namanya hadis fardu. Apa itu hadis fardu? Ma qayyadtahu bi siqati. Di sini tidak ditanwin ya. Di sini tidak ditanwin dan ini biasa ketika dalam bait mamdumah atau syair. Wal fardu ma qayyadtahu bi siqati. Hadis farad adalah yang engkau ikat dengan perawi siqah. Maksudnya adalah hadis farad itu adalah yang periwayatannya diikat dengan satu perawi yang siqah. Hadis farad adalah yang periwayatannya diikat dengan satu perawi yang siqah. Au jam'in atau banyak, au qasrin atau terbatas, ala riwayatin. Kita di periwayatannya. Jadi yang namanya hadis farad adalah apa yang engkau ikat dengan suatu siqah atau jam'in au qasrin ala riwayatin, dalam periwayatannya. Di sini berarti ada berapa? Ada 3. Itu apa? Bisiqati au jam'in au qasrin. Ya. Jadi di sini ada bisiqati au jam'i au qasri. Akan kita lihat di sini biar lebih jelas bagaimana gambaran dari macam-macam hadis farad.
Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Hah? Kelihatan? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Kelihatan ya, Wah? Iya. Jadi yang dinamakan dengan hadis fardu itu adalah maqayat tahu bisiqati au jam bisiqati au jam'in au qasrin ala riwayatin. Al fardu ayyuhal ikhwah, ta'rifuhu definisinya adalah ma rawahu wahidun. Yang dinamakan dengan hadis farad adalah secara asal hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi. Namanya kan farad ya. Dan para ulama menjelaskan bahwasannya al-fardu ini sebenarnya adalah muradifun lil gharib. Jadi al-fardu itu adalah sinonim dari apa? Dari hadis gharib. Sinonim dari hadis gharib. Sesuai dengan bait manzumah, yang namanya al-fardu itu ada 3. Yang merah ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jadi yang pertama adalah al-muqayyadu bisiqatin. Al-muqayyad bisiqatin yang diikat dengan suatu perawi siqah. Yang dikaitkan dengan apa? Perawi siqah. Kemudian berikutnya al-muqayyadu bi baladin. Yang apa? Yang dikaitkan dengan para perawi negara atau tempat tertentu. Inilah jam'in tadi. Jam'in berarti apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Madaniyun, para ahli Madinah atau Makkiyun, para penduduk Mekah. Ini juga termasuk farad. Berarti apa? Hadis ini hanya diriwayatkan oleh penduduk Mekah saja. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh penduduk Madinah saja. Ini namanya al-muqayyadu bi baladin. Sedangkan yang ketiga adalah al-muqayyadu bi rawin, yang dikaitkan dengan apa? Rawi tertentu. Insyaallah ini akan kita baca di sini ya, dalam kitab bagaimana penjelasan dari beliau rahimahullahu taala. Baik, kita baca kitabnya ya ikhwah. Al-fardu ma'khudun minat tafarrud. Al-fardu itu diambil dari at-tafarrud, yang mana maknanya adalah bersendirian. Maknanya apa? Sendirian. Wa huwa kismani. Hadis farad itu ada 2 macam. Ada 2 macam. Apa saja ya ikhwah? Yang pertama adalah fardun mutlaqun, dan yang kedua nantinya adalah fardun muqayyadun.
Apa itu fardun mutlaqun? Wa huwa ma tafarrada bihi siqatun. Yang dinamakan dengan fardun mutlak adalah hadis yang bersendirian dalam meriwayatkannya seorang siqah. Jadi ma tafarrada bihi siqah, hanya seorang siqah yang meriwayatkannya. Ini namanya fardun mutlak, ma tafarrada bihi siqah, yang bersendirian dengannya seorang siqah. Bi an lam yarwihi ahadun minas siqati illa huwa, yang mana tidak ada seorang pun dari para siqah yang meriwayatkan hadis tersebut kecuali dia. Tidak ada seorang perawi, ya tidak ada seorang perawi siqah pun yang meriwayatkan hadis tersebut kecuali dia. Ini namanya fardun mutlak, yaitu tafarrudus siqah biriwayatihi. Apa ikhwah? Tafarrudus siqah biriwayati hadzal hadis. Itu hanya ada seorang rawi siqah yang meriwayatkan hadis tersebut. Apa contohnya? Apa contohnya ikhwah? Kita lihat di sini contohnya. Misaluhu hadisu Umar. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma rawahu Umar annahu sa'ala Aba Waqidin al-Laisi, bahwasanya Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Waqid al-Laisi. Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Waqid al-Laisi, maka yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitr. Apa yang biasanya dibaca oleh Rasulullah SAW dalam salat Idul Adha dan salat Idul Fitri? Faqala, man qala ya ikhwah? Inam Abu Waqid al-Laisi. Faqala Abu Waqid al-Laisi, kana yaqra'u fihima. Dahulu Rasulullah SAW membaca dalam salat Idul Fitri dan salat Idul Adha Qaf wal Qur'anil Majid. Ini pada rakaat yang keberapa? Yang pertama. Kemudian rakaat kedua membaca iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kira-kira Nabi membacanya sampai selesai enggak ini? Sampai selesai ya? Membaca Qaf sampai selesai. Membaca Al-Qamar sampai selesai. Makmumnya kabur enggak? Enggak kabur. Coba ya. Barangkali ikhwah di sini ada yang pernah mengimami sholat Idul Fitri, Idul Adha itu, terus baca Qaf dan Al-Qamar, dijamin nggak diundang lagi gitu ya. Masya Allah. Kan termasuk fakihnya seseorang itu memperpanjang bacaan sholat dan meringkas khutbah.
Jadi antara fakihnya seseorang itu adalah panjangnya bacaan sholat, ya sholatnya panjang dan ringkasnya khutbah. Atau dibalik. Kana yaqra'u fihima, ini namanya adalah hadis fi'li. Hadis apa ihwa? Fi'li. Karena sahabat Abu Waqid menceritakan tentang fi'il Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis fi'li. Kan ada hadis qauli, hadis fi'li. Nah, hadis ini dinamakan fardun mutlaqun. Kenapa? Keterangannya dijelaskan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi. Qala Al-Hafidh Al-Iraqi, berkata Al-Hafidh Al-Iraqi, wa qad warada hadha min riwayati Damrati ibni Sa'id Al-Mazini. Dan sungguh telah datang hadis ini datang dari riwayat Damrah bin Sa'id Al-Mazini. Damrah bin Sa'id Al-Mazini. An Abdullah bin Abi Waqid Al-Laitsi. Dari siapa? Abdullah bin Abi Waqid Al-Laitsi. Dari Abdullah bin Abi Waqid Al-Laitsi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadzal hadisu lam yarwihi minas siqat illa Damrah. Dan hadis ini tidak ada yang meriwayatkannya dari para siqah kecuali Damrah. Jadi di sini hanya Damrah lah yang meriwayatkan hadis ini. Dan Damrah meriwayatkan dari siapa ini? Dari Abdullah bin Abi Waqid Al-Laitsi. Wa qad ruwiya min wujuhin ukhra. Dan apa ihwa? Hadis ini juga diriwayatkan dari, ada riwayat dari sisi-sisi yang lain, namun apa? Namun dhaif. Akan kita lihat di sini bagaimana syajaratul isnadnya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Tapi ini riwayatnya Wa'il. Ini lebih jelas ya ikhwah, kalau di sini bisa antum lihat ma akhrajahu Muslim min hadisi Damrah ibni Sa'id Al-Mazini. Jadi dia Damrah yang pertama, kemudian an siapa di sini? An Ubaidillah. An Ubaidillah. Kalau di dalam kitab apa di sini? Abdillah.
An Ubaidillah bin Abdillah. Kemudian anna Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu sa'ala Abu Waqid al-Laisi ma kana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitr. Nah, ini jelas sekali kalau di sini ya. Kalau di sini kan disebutkan Umar. Disebutkan apa di sini? Umar. Qala al-Iraqi fi syarh al-Alfiyah wa hadha al-hadis lam yarwihi ahad min as-siqat ila Damrah li anna Daruqutni rawahu min riwayat Ibni Lahiyah an Khalid bin Yazid an Zuhri an Urwah an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ibnu Lahiyah ini adalah apa? Dha'ifahu al-jumhur. Kesimpulannya ya ikhwah, bahwasannya hadis ini yang meriwayatkannya adalah hanya satu, yaitu apa? Seorang siqah. Siapa namanya? Damrah ibnu Sa'id al-Mazini. Ini namanya contoh dari apa? Fardun mutlaqun. Fardun mutlaqun. Atau contoh yang lain ya ikhwah, di sana tadi telah kita jelaskan ya, bahwasannya farad itu adalah ya hadis gharib. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jadi hadis gharib itu sebenarnya ya hadis apa? Al-farad itu sendiri. Tasmiyatu saniyatun lahu yutliqu katsiran minal ulama 'alal gharib isman akhar wa huwal fardu. Jelas sampai sini? Jadi kebanyakan ulama memutlakkan nama gharib itu dengan nama yang lain, yaitu al-fardu ala annahuma mutaradifani, karena keduanya itu adalah sinonimnya. Sehingga gharib pun ada berapa? Ada dua macam. Ada gharib mutlak dan gharib nisbi. Sebagaimana tadi ada fardun mutlak, ada gharib mutlak. Intinya ya ikhwah, bahwasannya fardun mutlak itu adalah ma tafarrada bihi siqah. Dah sampai sini. Jadi apa? Hanya seorang siqah yang meriwayatkan hadis tersebut, enggak ada yang lain. Kan mirip gharib ya? Contohnya adalah hadis tentang apa? Bacaan Nabi ketika sholat Id, yaitu Qaf dan Al-Qamar. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali siapa? Damrah ibnu Sa'id al-Mazini. Ya, ini namanya fardun mutlak ya, yang bersendirian dalam meriwayatkannya seorang siqah. Contohnya di sini siapa? Damrah bin Sa'id al-Mazini. Dan kesimpulan berikutnya apa? Ya, para ulama menamakan hadis farad itu ya hadis gharib. Karena apa? Sebenarnya adalah sinonimnya. Ya. Sekarang fardun muqayyad. Fardun muqayyad. Nah,
Mm-mm. Iya. Kalau gharib nggak harus siqah. Karena ada hadis gharib itu nggak jadi patokan bahwasanya hadis gharib itu sahih. Sebenarnya sama. Sebenarnya apa? Sama pada intinya, yaitu yang meriwayatkan adalah satu orang. Satu orang saja. Cuma di sini fardun mutlak itu dikaitkan dengan thiqah gitu. Dikaitkan dengan apa? Thiqah. Adapun gharib secara umum, ya secara umum, baik itu thiqah atau tidak thiqah. Namun biasanya seringnya itu hadis gharib itu kan apa? Dhaif. Karena apa? Hanya seorang saja yang meriwayatkannya, tidak ada jalur lainnya. Jadi termasuk gharaib. Ya. Di 6 ada riwayat lain tapi dhaif maka nggak dianggap. Keterangannya mana? Oh ya. Iya. Makanya di sini Imam Al-Iraqi menyimpulkan waqat ruwiya min wujuhin ukhra dhaifah. Memang ada jalur lain, ada riwayat-riwayat lain, namun apa? Namun sanad tersebut dhaif, maka tidak dianggap. Maka apa? Tidak dianggap. Kalau yang riwayat lain siqah maka tidak syarat lagi. Malah nanti bisa jadi apa? Aziz. Jadi apa? Aziz. Jadi ada yang riwayat lainnya itu adalah dhaifah, ya, lemah, maka tetap hadis ini hanya diriwayatkan oleh seorang rawi yang siqah. Sebenarnya kembali ke istilah saja. Kalau gharib itu fardun mutlak sebenarnya. Ada yang mengitlaqkan apa? Gharib itu adalah yang fardun mutlak. Makanya di sini ya ikhwah, banyak istilah-istilah sebagaimana dijelaskan di sini. Ada yang membagi gharib itu menjadi gharib mutlak dan gharib isbi. Gharib mutlak atau fardul mutlak. Kalau fardun mutlak yang lain contohnya apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Itu al-gharibul mutlak awil fardul mutlak. Bahkan ini definisinya beda lagi. Fi asli sanad. Makanya inilah belajar mustalah hadis. Tiap-tiap imam punya mustalah sendiri kan gitu. Kita saja kan kadang sering ya antara Syekh siapa? Al-Imam Al-Baiquni dengan Syekh Abdul Sattar ya. Kan beda ya mustalahnya ya. Makanya faedah dari belajar mustalah hadis, kita paham makna setiap mustalah ini menurut imam siapa. Hada mustalah inda
Imam fulan wa hadzal mustalah inda fulan. Nanti beda lagi hadis gharib inda Tirmidzi beda lagi. Ya, jadi kita kembali ke al-fardul mutlaq ya. Intinya bahwasanya ma tafarrada bihi siqah, dan siqahnya di sini adalah Damrah bin Sa'id al-Mazini. Damrah bin Sa'id al-Mazini. Ya. Kemudian fardun muqayyad. Dilanjutkan Bapak Abu Kesha. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah. Asani fardun muqayyadun wa huwa naw'ani. Al-awwalu idza tafarrada bihi ahlu baladi mu'ayyanin bi annam yarwihi illa ahlu baladati kada aw kada. Misaluhu ma rawahu Muslimun fi sahihin an Aisyah radhiyallahu anha qalat wallahi laqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana bani bayda'a fil masjidi sahli wa akhi qala hakim tafarrada bihi ahlul madinati warwaduhu kulluhum madaniyuna faqad ruya bi isnadi akhar an Musa bin Uqbah an Abdul Wahid ibni Hamzah an Abdullah bin Zubair an Aisyah fakulluhum madaniyuna lam yashrakuhum fihi ahadun. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Tadi adalah fardun mutlak. Fardun mutlak yang tidak dikaitkan dengan tertentu, ya. Yang penting adalah yang meriwayatkan hadis ini hanya seorang rawi siqah. Maksud dari seorang rawi siqah ini bukan berarti dalam sanad tersebut hanya satu rawi ya, hanya satu siqah saja, tidak. Tapi maksudnya adalah bahwasannya hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini hanya Damrah saja. Berarti apa? Berarti hanya ada satu jalur, satu sanad, yaitu siapa? Damrah saja. Adapun riwayat jalur yang lain tadi sebagaimana keterangan Imam Al-Iraqi, riwayatnya adalah dhaif. Riwayatnya apa? Dhaif. Makanya sebenarnya fardun mutlak ini kan mirip dengan hadis gharib. Ya kan? Fardun mutlak mirip dengan hadis gharib karena hadis gharib itu yang meriwayatkan hanya Umar bin Khattab. Kemarin kita bahas contoh hadis gharib adalah apa? Innamal a'malu binniyat. Contoh hadis gharib ya. Hadis gharib yang contohnya adalah innamal a'malu binniyat. Siapa yang meriwayatkan? Hanya Umar bin Khattab saja. Sebagaimana di sini hanya seorang siqah semata, yaitu siapa? Damrah ibnu Sa'id. Damrah ibnu Sa'id. Kemudian fardun muqayyadun wa huwa nau'ani. Kita pahami apa bedanya antara fardun mutlak dengan fardun muqayyad.
Kalau muqayyad kan berarti dikaitkan dengan hal tertentu. Yang pertama, al-awwalu idza tafarrada bihi ahlu baladin muayyanin. Apabila bersendirian dengannya penduduk negeri tertentu. Jadi hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh penduduk negeri tertentu yang tidak diriwayatkan oleh penduduk lain. Bi an lam yarwihi illa ahlu baldati kada au kada. Maksudnya adalah hadis tersebut tidak ada yang meriwayatkan kecuali penduduk negeri ini dan negeri itu. Misaluhu, contohnya, ma rawahu Muslimun, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fi sahihihi, dalam sahihnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai Bayda fil masjidi. Man ibnai Bayda? Sahal wa akhihi. Qala al-Hakim, berkata Imam Al-Hakim, tafarrada bihi ahlul Madinah. Yang meriwayatkan hadis ini hanya ahlul Madinah, penduduk Madinah. Gak ada penduduk Mekah, penduduk Syam. Masya Allah ya. Jadi hadis ini yang meriwayatkannya hanyalah siapa? Ahlul Madinah. Farwatuhu kulluhum madaniyun. Maka para rawinya seluruhnya adalah madaniyun, penduduk Madinah. Madaniyun. Kalau kita apa? Suku Harjawiyun. Jawiyun. Al-Solowiyun ya. Wa qad ruwiya bi isnadin akhar, dan diriwayatkan dengan sanad yang lain. An Musa ibni Uqbah, an Abdul Wahid ibni Hamzah, an Abdullah ibni Zubair, an Aisyah, wa kulluhum madaniyun. Jadi dari Musa bin Uqbah, Abdul Wahid bin Hamzah, Abdullah bin Zubair, Aisyah, kulluhum madaniyun, lam yashrakhum fihi ahadun. Tidak ada seorang pun dari penduduk lain yang berserikat dalam meriwayatkan hadis tersebut. Berarti ini dikaitkan yang muqayyad bi baladin. Dikaitkan dengan apa? Ya, dengan penduduk tertentu. Asani, Bapak Triyadi, falyatafaddal mashkura.
وإن كان مرئيا من وجوه عن غيره مثاله الحديث الذي رواه الترمذي في سننه وأبو داود في سننه من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر قال الترمذي حديث غريب. وقال ابن طاهر في أطراف الغرائب غريب من حديث بكر بن وائل تفرد به وائل بن داود ولم يرويه عنه غير سفيان بن عيينة. Ya, syukran barakallahu fiik ala husni qiraah. Kemudian macam yang kedua dari fardun muqayyadun, asani idza tafarrada bihi rawin makhsusun, apabila bersendirian dengannya rawi yang khusus, bi an lam yarwihi an fulan illa fulan, yang maknanya adalah tidak meriwayatkan dari fulan kecuali fulan. Wa in kana marwiyan min wujuhin an ghairihi, meskipun diriwayatkan dari beberapa sisi dari selainnya. Contohnya, misaluhu al-hadisul ladzi rawahu Tirmidzi fi sunanihi. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, Sunan At-Tirmidzi. Meskipun di sana ada ulama yang menyebut dengan Jami' At-Tirmidzi. Wa Abu Dawud fi sunanihi, Sunan Abi Dawud, min tariqi Sufyan ibni Uyainah, dari jalur Sufyan bin Uyainah, an Wa'il ibni Dawud. Sufyan bin Uyainah dari siapa? Wa'il bin Dawud. An ibnihi Bakar ibni Wa'il, dari ibnihi Bakar ibni Wa'il. An Zuhri an Anasin, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aulama. Ma makna aulama? Walimah ya, Masya Allah. Ala Safiyata bi sawiqin wa tamrin. Masya Allah, mengadakan walimahnya ketika beliau menikah dengan siapa? Safiyah dengan apa? Sawiq. Sawiq itu apa? Tepung ya, tepung yang isi daging. Wat tamar dan kurma. Qala Ibnu Thahir fi Atrafil Gharaib, berkata Ibnu Thahir fi Atrafil Gharaib dalam kitab beliau Atrafil Gharaib, gharibun. Nah di sini beliau mengatakan apa? Gharibun. Karena memang demikian. Ya hadis farad yaitu hadis gharib. Gharibun min hadisi Bakar ibni Wa'il. Gharibun dari hadis siapa? Bakar ibnu Wa'il.
Tafarrada bihi Wa'il bin Dawud. Yang bersendirian dengannya siapa? Wa'il bin Dawud. Walam yarwihi anhu, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya. Dari siapa ini? Wa'il bin Dawud ghairu Sufyan ibni Uyainah. Selain siapa? Sufyan bin Uyainah. Nah, kita perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Bisa kita lihat. Kelihatan nggak? Kelihatan? Nggak kelihatan ya? Pohon salatnya nggak kelihatan. Nah, di sini ayuhal ikhwah, letak gharibnya di mana? Letak gharibnya adalah tafarrada bihi Wa'il bin Dawud. Jadi letak gharabahnya itu adalah Wa'il bin Dawud. Karena nggak ada seorang rawi pun yang meriwayatkan darinya kecuali siapa? Sufyan ibnu Uyainah. Jadi Wa'il bin Dawud ini apa? Gharib atau fardun. Karena nggak ada yang meriwayatkan darinya kecuali siapa? Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah an Wa'il bin Dawud an ibnihi Bakar ibnu Wa'il an Zuhri an Anasin. Makanya Imam Daruqutni mengatakan tafarrada bihi Wa'il ibnu Dawud. Karena nggak ada yang meriwayatkan dari Wa'il kecuali siapa? Ibnu Uyainah. Selain Ibnu Uyainah nggak ada. Berarti fardul muqayyad yang kedua ini dikaitkan dengan apa? Dengan seorang rawi. Kalau fardul muqayyad yang pertama tadi dikaitkan dengan apa? Penduduk kota tertentu. Sedangkan fardun muqayyad yang kedua ini dikaitkan dengan rawi tertentu. Nggak ada yang meriwayatkan dari Wa'il kecuali siapa? Kecuali Ibnu Uyainah. Ya. Yang ini Ziyad bin Sa'id. Iya, dianggap cuma iya. Sahih. Iya. Gharib. Iya, bisa. Karena ini ditinjau dari
dari rawi tertentu saja. Kecuali kalau rawi yang ini dhaif. Ya, kecuali kalau ini dhaif kan tidak dianggap. Kembali ke gharib mutlak atau fardul mutlak. Makanya di sini ya ikhwah, letak tafarudnya, letak ghorobahnya itu di mana? Apakah di asal sanad atau di tengah-tengah? Makanya kalau kita belajar gharib, nanti beda lagi. Di sini ya, yang namanya al-fardu nanti beda lagi. Al-fardu dan gharib. Nanti definisinya beda lagi. Ada yang mengatakan gharib mutlak itu adalah atau fardul mutlak maka nat ghorobah fi asli sanadihi. Fi asli sanadihi, seperti dalam pokok sanad itu berarti kan sahabat. Contohnya adalah hadis innamal a'malu binniyati. Ada yang namanya gharib nisbi atau fardun nisbi. Ya, fardun nisbi ini sebenarnya adalah fardul muqayyad. Likulli qaumin mustalahun khasun. Makanya di sini yang tadi ya, fard ini kesimpulannya tafarrudu siqah bi riwayatil hadis. Tafarrudu siqah bi riwayatil hadis qaqolihim lam yarwihi siqatun illa fulan. Ini tadi namanya apa? Tafarrudu siqah ini namanya apa kemarin tadi? Fardun mutlak. Terus yang tafarrudu rawin muayyanin an rawin muayyanin tafarrada bihi fulan an fulan. Namanya fard apa tadi? Muqayyad yang kedua kan gitu. Tafarrudu rawin muayyan an rawin muayyan. Ya kan makanya wa in kana marwiyan min wajhin ukhra an ghairihi. Meskipun ada sanad yang lainnya, tapi kalau ditinjau dari jalur ini, dia adalah fardun muqayyad. Muqayyad bi rawin. Atau dengan istilah lain tafarrudu rawin muayyan an rawin muayyan. Seperti siapa di sini tadi? Wa'il bin Dawud. Kemudian berikutnya tafarrudu ahli baladin au ahli jihatin. Tafarruda bihi ahlu Makkah, ahlu Syam, ahlul Madinah. Iya, pertanyaan bagus sekali. Di sini faedahnya, apa faedahnya? Faedahnya dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di sini. Nah, kita simpulkan. Wal fardu ma qayyatahu bi siqati aw jam'in aw qasrin aw riwayatin. Maka di sini ya, yang pertama maquyida bi siqah, maquyida bi jam'in, maquyida bi riwayah. Makanya faedahnya apa? Al-ghalib alal afradi ad-dhafu. Al-ghalib pada umumnya alal afrad, hadis-hadis farad itu apa? Dhaif. Ini faedahnya. Lakinna ba'daha sahihun mutalaqqa bil qabul.
ya, akan tetapi sebagiannya sahih diterima. Lakinnal ghaliba 'alal afradi annaha dha'ifatun. Kata Syekh Utsaimin apa? Pada umumnya hadis-hadis yang farad ini ya, entah itu farad bisiqah atau bijam'in atau biriwayah. Biriwayah ini birawin ya. Apa ihwa? Al-ghalib annaha dha'ifatun. Wala siyama fima ba'dal quruni salasah, terutama jika letak gharibnya atau faradnya setelah 3 generasi. Li'annahu ba'dal quruni salasah, karena setelah 3 generasi ini ya ikhwah, kasurar ruwatu fatajidu syekhal wahida indahu situmi'ati rawi. Satu syekh ya, tapi punya berapa rawi dia? 600 murid, yang 600 yang meriwayatkan darinya. Ini alasannya apa? Jadi setelah 3 kurun ya, 3 kurun sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kasurawatu, banyak sekali rawi. Maka engkau mendapati seorang syekh, satu syekh memiliki 600 rawi. Jadi ada 600 yang meriwayatkan darinya. Fa idza infarada anhu rawin wahid duna ghairihi, maka apabila ada seorang rawi saja yang hanya meriwayatkan darinya, jadi dari 600 ya, 600 kok ada satu rawi yang meriwayatkan darinya, yang lainnya enggak, berarti satu saja ya, satu saja yang meriwayatkan hadis dari syekh tersebut, yang 599 enggak meriwayatkan. Fa inna hadza yujibus syakka. Ini menyebabkan apa? Ragu-ragu gitu. Syekh ini punya berapa rawi tadi? Punya berapa murid? 600. Kok ini ada satu yang nyeleneh gitu ya? Yang meriwayatkan hadis yang meriwayatkan satu hadis tapi hanya dia saja yang meriwayatkan. Fa hada yujibus syak. Fa kaifa yakhfa hadzal hadis ala hadzal adadil kasir? Bagaimana mungkin hadis ini tersembunyi? Ya, tersembunyi apa? Menurut yaitu jumlah rawi yang banyak tadi. Wala yarwihi illa wahin faqat. Kok cuma apa yang meriwayatkan? Satu saja. Lakin fi ahdi sahabah taksurul fardiyah. Akan tetapi pada masa sahabat itu juga banyak fardiyah. Hadis inna malam biniyat juga satu ya. Wa kadzalika fi ahdi tabi'in. Demikian pula pada masa tabi'in. Lakinnaha aqallu min ahdi sahabah. Akan tetapi pada masa tabi'in itu fardiyahnya lebih apa? Lebih sedikit. Kenapa? Fardiyahnya pada masa tabi'in lebih sedikit daripada masa sahabat. Lintisyarit tabi'in wa kasratihim. Karena banyaknya tersebarnya para tabi'in dan banyaknya jumlah tabi'in. Wa fi ahdi tabi'it tabi'in taksurul fardiyah. Demikian pula pada masa tabi'ut tabi'in banyak fardiyah juga. Lakinnaha aqallu min ahdi tabi'in. Tetapi apa? Lebih sedikit jika dibandingkan dengan masa tabi'in. Jadi kan masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ya. Di masa sahabat ada fardiyah. Demikian pula di masa tabi'in ada fardiyah. Tapi fardiyah di masa tabi'in lebih sedikit daripada masa sahabat. Demikian pula fardiyah pada masa tabi'ut tabi'in lebih sedikit daripada masa tabi'in.
Idzan, beliau menyimpulkan idzan fal fardu min qabilid dhaif ghaliban. Kalau begitu apa? Hadis farad itu adalah termasuk hadis dhaif pada umumnya. Karena rawi sudah banyak, sudah tersebar ya. Kenapa kok hanya dia yang meriwayatkannya? Jadi indikasi apa? Indikasi dhaif kan gitu. Wa anwa'uhu salasi maqida bisiqah ay man farada bihi siqah wa lam yarwihi ghairuhu. Nah, ternyata ya ikhwah, maqida bisiqah ay man farada bihi siqah. Kita faradu siqah ya. Wa lam yarwihi ghairuhu, tidak ada seorang rawi yang lain yang meriwayatkan hadis tersebut selainnya. Lakinnahu la yukhalifu ghairuhu, tetapi riwayat siqah ini tidak menyelisih yang lain. Mislu hadisi Umar bin Khattab. Jadi nanti ketika ulangan sebutkan contoh hadis fardun mutlak. Antum milih sebutkan mana? Hadis ini atau Umar bin Khattab? Dua-duanya benar. Antum pilih Umar bin Khattab ya. Jadi sama ya. Kalau beliau kan Syekh Utsaimin di sini apa? Menyebutkan contoh yang fardun mutlak. Ini kan maqidah bisiqah ya. Kalau di sini kan maknanya fardun mutlak. Nah, itu contohnya adalah innamal a'malu binniyat. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan hadis contoh hadis fardun mutlak, bisa menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat atau hadis sholat Idul Adha Idul Fitri tadi. Yang kedua, maqidah bi jam'in, ini jamaah tertentu ya, dan apa? Qasrin ala riwayatin, dikaitkan dengan apa? Rawi tertentu. Wa inna ma qasamal mu'allif fardu ila hadat taqsim liyubayyin. Nah, ini alasannya. Kenapa mu'alif membagi farad kepada pembagian ini? Liyubayyina anal farda qad yakunu fardan nisbiyan. Untuk menjelaskan bahwasannya farad itu terkadang fardan nisbi. Nisbi itu ditinjau dari penduduk tertentu, nisbi itu ditinjau dari rawi tertentu atau siqah tertentu. Wa qad yakunu fardan mutlaqan, dan ada juga fardan mutlaqan. Intaha pembahasan apa? Hadis farad. Tapi kita juga nggak tahu ya ini yang melihatkan satu atau enggak ya, kan itu dengan tatabuk ya. Dengan apa? Dengan penelitian yang luas. Ini hadis ini cuma satu rawi saja, hanya penduduk Madinah saja, hanya penduduk Mekah saja. Maka ini adalah Masya Allah juhud yang azim dari para ulama muhaddisin. Demikian ya ikhwah pembahasan hadis farad. Insya Allah besok kita lanjutkan hadis mu'allal. Hadis apa? Mu'allal yang berkaitan dengan illah. Kalau kemarin kan berkaitan dengan syad. Besok insya Allah kita bahas yang berkaitan dengan illah. Naktafi hadal qadar fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.